Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk pembacaan firman Tuhan melalui kontekstual Bible reading dari kitab Ulangan pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-33. Ulangan pasal 5. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang,
Mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke rumahmu, ke kemahmu. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku. Maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Dari ayat 1 sampai yang ke-33. Nah, saudara, kita melihat kemarin di Ulangan 4 bagaimana Tuhan juga menasehatkan untuk bangsa Israel mendengarkan, melakukan kewajiban untuk mentaati firman dan perintah Tuhan. Di pasal yang kelima kita melihat bahwa Musa sebagai pemimpin, dia memanggil kembali seluruh orang Israel untuk berkumpul dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali Musa memberikan satu perintah untuk dilakukan oleh bangsa Israel secara turun-temurun kepada nenek moyang tentang perjanjian Tuhan dengan umatnya di Horeb. Nah, kita melihat di sini bahwa ayat 1 sampai ayat yang ke-22 ini berbicara tentang 10 hukum Taurat atau The Ten Commandments yang kita sudah tidak asing lagi dan kita sudah tahu isinya. Kita di sini melihat kembali diulang oleh Musa untuk mereka benar-benar melakukan, mentaati apa yang diperintahkan kepada umatnya sebagai kewajiban. Dan kita juga tahu bahwa Yesus datang juga untuk menyempurnakan hukum Taurat. Di Matius pasal yang kelima ayat 17, aku datang bukan untuk menghilangkan, tapi untuk menyempurnakan tentang Taurat. Dan di dalam Yesus Kristus, hukum Taurat ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu yang kedua dikatakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa inilah ketetapan Tuhan, perjanjian Tuhan kepada umatnya, dan umatnya juga berjanji untuk taat, dan sampai saat ini dilakukan oleh orang Israel, yaitu untuk mentaati Taurat Tuhan. Nah, kita melihat kembali diingatkan pagi hari ini 10 tentang perintah Tuhan. Di dalam ayat 6, 7 dikatakan begini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dikatakan apa perintah yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Tuhan ingin supaya orang yang percaya kepada Tuhan hanya menyembah kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, ya, untuk konteks kita saat ini, dan tidak ada Allah yang lain. Lalu dikatakan yang kedua, hukum yang kedua itu jangan membuat patung yang menyerupai Allah. Ayat yang ke-8 dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah, dan yang ada di dalam air di bumi.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini jadi konsekuensinya bagi orang yang membuat patung yang menyerupai Tuhan. Ya, Tuhan sangat benci kepada hal ini. Lalu yang ketiga yaitu dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, ini menjadi juga peringatan buat kita untuk tidak mengucapkan kata Allah itu sia-sia, dalam arti yang sesungguhnya sia-sia. Jadi banyak orang seringkali latah ya mengatakan nama Allah itu sembarangan, sia-sia, sehingga itu mendatangkan murka Tuhan. Lalu yang keempat dikatakan di sini ayat 11 dikatakan dan ayat 12 dikatakan hukum yang keempat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 12 mengatakan tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi saudara, hari Sabat itu penting karena Allah mengatakan 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu dan keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan perempuan berhenti seperti engkau juga. Ini hal yang penting untuk memelihara hari Sabat dan ya sebagai satu bentuk ibadah syukur kepada Tuhan ya untuk kemurahan Tuhan yang sudah dilakukan sepanjang 6 hari kita bekerja, kita melakukan pelayanan. Kita perlu punya waktu khusus dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan di hari Sabat ya. Dan ini berlaku juga buat orang-orang yang tinggal bersama kita ya. Oleh sebab itu dari firman Tuhan ini juga ya kami menetapkan hari Sabat ya tidak untuk hamba yang ART yang bekerja itu bekerja tapi libur ya, karena mereka juga perlu juga untuk berhenti dari pekerjaan mereka selama 6 hari. Nah, jadi kita melihat di sini penting ya dari ayat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu ayat yang ke 16 dikatakan hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan kepada Tuhan Allahmu. Jadi hukum yang kelima adalah hormatilah ayah ibumu. Ini menjadi satu kunci di mana kita bisa hidup bahagia, di mana kita bisa panjang umur, kita diberi Tuhan kebaikan ketika kita memelihara, menghormati orang tua kita yang dipercayakan Tuhan, yang sudah melahirkan kita dan yang membuat kita juga sampai hari ini menjadi keturunan ayah ibu kita. Jadi hukum yang kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu. Lalu di dalam ayat selanjutnya dikatakan ayat yang ke-17 jangan membunuh. Jadi hukum yang selanjutnya dikatakan hukum ke-6 jangan membunuh. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan 48 di situ dikatakan, diperinci lagi apa sih artinya membunuh. Membunuh yaitu ketika kita marah kepada saudara kita atau kita membenci saudara kita, itu juga suatu pembunuhan secara moral yang tidak disukai oleh Tuhan. Lalu ayat yang ke-7, ayat 8, ayat yang ke-18 dikatakan jangan berzina ya. Jadi hukum yang ke-7 jangan berzina. Di Matius pasal yang kelima juga ya kita melihat bahwa Yesus mengatakan kalau kamu memandang sesuatu kepada lawan jenismu dan kamu mengingini, itu sudah termasuk perzinahan. Jadi Yesus memberikan satu perincian secara detail dari hukum yang ke-7 ini.
Lalu di hukum yang ke-8 dikatakan jangan mencuri, ayat 19 ya, jangan mencuri. Kemudian dikatakan juga di hukum yang ke-9 dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta. Nah, saudara, ini hal yang penting juga ya, jangan dengan kata-kata kita mengatakan tentang menjadi saksi dusta atau mengatakan hal-hal yang mendustai Allah dan sesama kita. Dan yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Di sini dikatakan di ayat 21, jangan mengingini istri sesamamu, jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyainya sesamamu. Jadi kita melihat di sini 10 firman Tuhan yang disebut Taurat Tuhan. Yang pertama yaitu jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung. Kemudian dikatakan juga jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan juga dikatakan hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan jangan mengingini milik sesamamu. Nah, ini bagian yang pertama dari pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-22. Kemudian di ayat 23 sampai dengan yang ke-33 di situ kita melihat bahwa ya Tuhan memberikan kepada Musa untuk mengingatkan kepada bangsa Israel tentang siapa Allah. Allah itu adalah Allah yang mulia. Ayat yang ke-24 dikatakan, dan berkatalah sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar. Juga dikatakan bahwa Allah itu juga Allah yang maha kasih, karena dia memberikan kesempatan kepada umat ciptaannya yaitu bangsa Israel untuk mendengar suara Allah secara langsung. Itu adalah satu kekhususan, satu hak istimewa yang diterima oleh umatnya pada waktu itu, yaitu bahwa Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang mulia, dia telah berbicara dan memberikan kesempatan untuk umatnya mendengar suaranya. Dikatakan di sini ayat 26, sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup. Ini luar biasa, saudara. Allah yang kudus, yang mulia, dia bisa dihampiri, dia bisa menghampiri, dan manusia ciptaannya di dalam Yesus Kristus, dia bisa berkomunikasi, berelasi, bahkan menyebut Bapa di dalam Yesus Kristus. Itu satu hak istimewa yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Lalu kita juga melihat bahwa Tuhan itu ya Tuhan yang menuntut juga kesetiaan dari umatnya untuk tetap berpegang teguh dan sungguh-sungguh. Di ayat 29 dikatakan kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Umat Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan kewajibannya, melakukan perintah-perintahnya dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan taat, dengan prioritas, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya orang yang melakukannya umatnya, tapi juga anak cucunya sampai keturunan ketiga, keempat. Itu suatu hal ketetapan Tuhan yang berlaku bagi umat Tuhan yang setia, yang taat. Dan di situ dikatakan supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Dan ayat 33 dikatakan segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu harus kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Nah, kembali di dalam ayat 33 Tuhan mengulang bahwa orang yang taat kepada Tuhan, umat yang taat, umat yang setia, umat yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka mendapatkan anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Keadaannya menjadi baik, kesehatannya juga baik, dikatakan bahkan keadaannya baik, lanjut umurnya dan berbahagia
dan dimanapun Tuhan tempatkan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan menjadi bagian daripada orang-orang yang setia kepada janji Tuhan. Inginkah kita, saudara, sebagai orang-orang ketebusan Tuhan yang sudah diselamatkan, memiliki aspek daripada keselamatan dinamis, yaitu mendapatkan damai sejahtera, sehat, ada sukacita, umur panjang. Oleh sebab itu, biarlah pada pagi hari ini amanatnya kita melihat bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang besar, tapi Allah yang maha kasih, yang sudah menghampiri kita dan membuat kita bisa menghampiri Dia. Dan Dia juga menghendaki, Tuhan Allah menghendaki supaya kita sebagai umatnya berpegang kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, setia dan tetap taat, maka kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Aplikasinya dari firman Tuhan dari Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 33 ini, yaitu apakah saya sudah hidup mencerminkan kebesaran Tuhan, kemuliaannya, dan apakah saya sudah setia, taat, mengikuti perintah-perintah Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Maka hari ini berkat Tuhan pasti akan digenapi di dalam hidup kita. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan pujian, beri kemuliaan, beri kemuliaan.
biarlah firman yang kami terima hari ini boleh kami laksanakan. Roh Kudus tolong kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya.